Seorang tabib menemukan sisik putih di tempat tidur istrinya. Wanita yang tak pernah sakit sejak mereka menikah. Saat rahasia itu terbongkar, ia harus memilih, menerima kebenaran bahwa istrinya bukan manusia, atau kehilangan satu-satunya cinta yang membuat hidupnya berarti. Ayo like dan subscribe untuk mengetahui kisah ini. Desa Qinghe berada di tepi lembah berkabut yang selalu lembab sejak matahari terbit. Hutan bambu mengelilingi desa itu seperti dinding hijau yang hidup. Dentingnya terdengar setiap kali angin mengusap daun-daunnya. Rumah-rumah kayu berdiri bersahaja dengan atap jerami yang menguning seiring usia. Di tempat inilah kehidupan berjalan perlahan, hampir seolah waktu sengaja menahan napasnya. Namun, di antara ketenangan yang tampak sempurna itu, legenda tentang makhluk-makhluk gaib tak pernah benar-benar hilang, hanya bersembunyi di balik percakapan lirih para tetua. Saat musim bunga tiba, aroma bunga prem mengalir lembut memenuhi udara, membuat langkah siapapun terasa lebih ringan. Anak-anak berlarian di jalan tanah yang hangat, sementara para ibu menjemur pakaian di tali yang melintang antara dua pohon. Para orang tua duduk di bangku kayu, memandang pegunungan jauh dengan mata yang penuh kenangan. Mereka sering membicarakan cerita lama tentang roh sungai, siluman hutan, dan makhluk abadi yang kadang turun ke dunia manusia ketika hati mereka tersentuh oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Di pinggiran desa, aliran sungai jernih memantulkan bayangan awan putih yang bergerak perlahan. Sungai itu dipercaya sebagai tempat para makhluk suci berdiam diri, meski tak pernah ada yang benar-benar melihatnya. Masyarakat Qinghe hanya tahu satu hal: sungai itu membawa ketenangan, dan siapapun yang duduk di tepinya seakan terlepas dari beban hidup sesaat. Para pemuda sering datang untuk memancing atau sekadar merendam kaki mereka, berharap memperoleh sedikit kedamaian sebelum kembali pada kesibukan masing-masing. Di sisi lain desa, berdirilah rumah kecil milik seorang tabib muda bernama Xiao Yan. Rumah itu sederhana, tidak lebih mewah dari rumah tetangga lainnya, namun bau ramuan herbal selalu memenuhi udara sekitarnya. Xiao Yan dikenal sebagai tabib yang sabar dan berhati lembut, seseorang yang tidak pernah mengeluh meski harus bangun malam untuk merawat warga yang sakit. Kehadirannya membuat desa Qinghe merasa aman, karena ia mampu menangani penyakit yang bahkan membuat tabib-tabib lain angkat tangan. Meski masih muda, Xiao Yan telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Ia kehilangan orang tuanya saat masih remaja, dan sejak itu hidupnya dipenuhi kerja keras serta rasa syukur pada hal-hal kecil. Keahliannya mengobati orang lain memberinya tujuan baru, dan rasa kesepiannya perlahan hilang setelah ia bertemu seorang wanita yang memikat hatinya. Seorang wanita yang bukan hanya cantik, tetapi juga lembut dan penuh perhatian. Wanita itu bernama Bai Su, pendatang baru yang tiba di Qinghe tanpa membawa banyak barang selain selendang putih dan senyum yang menenangkan. Pertemuan mereka sederhana, tetapi kehangatan Bai Su perlahan-lahan mengisi ruang kosong di hati Xiao Yan. Dalam waktu singkat mereka menikah dan memulai hidup baru bersama, tanpa ada yang mengetahui misteri besar yang tersembunyi di balik tenang matanya. Sejak hari pertama tinggal bersama, Bai Su menunjukkan diri sebagai istri yang penuh dedikasi. Ia selalu bangun sebelum matahari naik, menyiapkan air hangat untuk Xiao Yan, dan merapikan rumah dengan lembut. Ada keanggunan pada setiap gerakannya, seolah ia telah berlatih selama berabad-abad untuk bergerak seindah itu. Tetapi yang paling membuat warga desa heran adalah satu hal: Bai Su tidak pernah sakit.
Bahkan ketika hujan turun selama berhari-hari dan banyak warga terserang demam, Baisu tetap segar seperti bunga yang baru mekar. Hal ini sebenarnya juga sering mengusik pikiran Xiaoyan. Sebagai tabib, ia terbiasa melihat gejala sekecil apapun pada seseorang. Batuk ringan, telapak tangan dingin, atau bahkan sedikit pucat di bibir. Namun pada Baisu, ia tidak pernah menemukan apapun. Detak jantungnya tenang, suhu tubuhnya stabil, dan kulitnya selalu terlihat lebih halus dari siapapun di desa. Xiaoyan menganggapnya sebagai berkah, dan ia mencoba mengabaikan rasa penasaran yang kadang muncul begitu saja. Suatu malam, angin bertiup dingin dari pegunungan membuat jendela rumah kecil itu bergetar. Baisu tertidur lebih awal, wajahnya tampak damai di bawah cahaya lentera. Xiaoyan, yang masih meracik obat untuk warga desa, memutuskan untuk bergabung di ranjang setelah pekerjaannya selesai. Namun ketika ia mengangkat selimut untuk berbaring, sebuah benda kecil berwarna putih keprakan menarik perhatiannya. Benda itu tipis, licin, dan memantulkan cahaya seperti mutiara. Xiaoyan memungut benda itu dengan hati-hati. Semakin lama ia memandangnya, semakin jelas bentuknya. Itu bukan serpihan kain, bukan pula kelopak bunga. Itu adalah sisik. Sisik kecil berwarna putih susu dengan permukaan mengilap, seperti milik seekor ular langka. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Pikiran-pikiran yang tidak masuk akal berputar di kepalanya. Tetapi ia mencoba menahan diri, berusaha tetap rasional seperti tabib seharusnya. Ia menatap Baisu yang tidur dengan tenang, napasnya lembut dan teratur. Tidak ada tanda apapun yang berubah pada dirinya. Xiaoyan menelan ludah, lalu menyimpan sisik itu di laci meja kecil di samping tempat tidur. Ia mengatakan pada dirinya bahwa mungkin sisik itu menempel pada pakaian Baisu ketika ia pergi ke sungai atau pasar. Itu pasti penjelasan paling logis. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ada suara kecil yang berbisik bahwa penjelasan itu terlalu mudah. Malam itu, Xiaoyan sulit memejamkan mata. Ia memandangi langit-langit rumah sambil mendengarkan suara angin yang seperti berusaha mengatakan sesuatu. Perasaan aneh menyelimutinya, seakan ia baru menyentuh pecahan dari kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Dan meski ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, ia tahu hidup mereka takkan lagi sama setelah malam itu. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus jendela rumah kecil itu, menciptakan pantulan keemasan di lantai kayu. Baisu tengah menumbuk herbal di dapur ketika Xiaoyan bangun. Seperti biasa, ia tersenyum lembut dan menanyakan apakah suaminya tidur nyenyak. Xiaoyan mengangguk, namun hatinya dipenuhi gelisah. Senyum Baisu begitu menenangkan, tetapi kini ia melihat sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Keheningan di balik matanya, seolah ada dunia yang ia sembunyikan dari siapapun. Bahkan dari orang yang ia cintai. Dan setiap kali ia ingin bertanya tentang hal itu, keberaniannya hilang seketika. Selama hari itu, Xiaoyan terus memandangi Baisu secara diam-diam. Ia memperhatikan cara istrinya berjalan, bergerak, bahkan tertawa. Tidak ada yang janggal. Namun semakin ia mengamati, semakin kuat perasaannya bahwa Baisu bukan wanita biasa. Ketika mereka makan siang bersama, sinar matahari yang masuk dari pintu membuat kulit Baisu tampak berpendar lembut. Hampir seperti kulit itu memantulkan cahaya yang tidak berasal dari luar. Xiaoyan mengguncang kepalanya, mencoba mengusir pikirannya sendiri. Ia tidak ingin menuduh atau menduga sesuatu tanpa dasar, apalagi kepada wanita yang telah memberi kebahagiaan dalam hidupnya.
Di luar, warga desa memanggil Xiaoyan untuk memeriksa seorang anak yang demam. Dengan enggan, ia meninggalkan rumah sambil membawa tas berisi ramuan. Namun sebelum ia pergi, ia kembali menatap Bai Su. Dan saat itu, untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Mata Bai Su yang biasanya hitam bening tampak memantulkan warna keperakan, seperti kilatan sisik yang ia temukan semalam. Kilatan itu begitu cepat, sehingga Xiaoyan tidak yakin apakah itu nyata atau hanya permainan cahaya, tapi cukup untuk membuat dadanya menegang. Sepanjang hari, pikirannya tidak tenang. Ia melakukan tugasnya, memberikan obat, menenangkan para orang tua, memeriksa luka dan batuk. Namun tangannya beberapa kali gemetar dan pikirannya terus kembali pada sisik putih di laci. Saat ia bekerja di rumah salah satu warga, seorang tetua desa sempat bercerita tentang legenda lama, tentang roh sungai yang berubah menjadi manusia untuk mencari kehidupan yang damai. Biasanya Xiaoyan menertawakan cerita semacam itu. Tetapi kali ini, kata-kata itu membuat jantungnya berdebar tak karuan. Ketika matahari mulai tenggelam, Xiaoyan memutuskan pulang dengan langkah cepat. Semakin gelap, semakin sulit ia mengabaikan bayangan-bayangan di benaknya. Ia takut, bukan karena Bai Su, tetapi karena kemungkinan bahwa ia telah mencintai seseorang yang menyembunyikan luka atau masa lalu berat yang tak pernah ia bagi. Ia merasa bersalah telah menyimpan sisik itu tanpa bertanya, tetapi ia juga takut melakukan sesuatu yang dapat menyakiti istrinya. Keraguan, cinta, dan kebingungan bercampur menjadi satu dalam dadanya. Sesampainya di rumah, Bai Su sedang menyiapkan makan malam sambil bersenandung pelan. Lagu itu asing, namun indah, seperti alunan sungai yang mengalir lembut. Xiaoyan berdiri di pintu cukup lama, memandangi punggung istrinya. Ia menyadari bahwa apapun kebenarannya, ia tidak ingin kehilangan Bai Su. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Bai Su menoleh, dan senyum yang ia berikan justru membuat Xiaoyan semakin sulit berkata-kata. Ia tahu, malam ini atau nanti, ia harus mencari kebenaran itu, atau kebenaran itu sendiri akan menemukan dirinya. Malam itu, angin kembali bertiup dari pegunungan, membawa aroma lembab yang menyelinap melalui celah-celah rumah. Setelah makan malam, Bai Su tertidur lebih awal seperti biasa. Xiaoyan masih duduk di kursi kayu, memandangi lentera yang bergoyang pelan. Dalam keheningan itu, laci kecil di samping ranjang terasa seperti menatapnya, seolah menyimpan sesuatu yang bernapas dan menunggu untuk dibuka. Dengan langkah hati-hati, Xiaoyan mendekat, berusaha tidak membangunkan istrinya. Ketika ia membuka laci, sisik putih itu masih di sana, berkilau halus, seperti es yang baru terbentuk. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sisik itu terasa hangat di ujung jarinya ketika ia menyentuhnya, seperti menyimpan denyut kehidupan. Xiaoyan menarik napas panjang. Ia menatap kembali Bai Su, wanita yang begitu ia cintai. Wanita yang membuat hidupnya terasa utuh untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan keluarganya. Dan dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa lagi menyimpan pertanyaan ini sendiri. Xiaoyan duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Bai Su yang tertidur. Rambut hitamnya terurai lembut seperti aliran air sungai. Napasnya teratur, namun ada sesuatu pada kesunyian itu yang membuat hati Xiaoyan semakin berat. Ia memegang sisik itu dalam genggamannya, dan untuk sesaat ia merasa seperti memegang masa depan mereka, masa depan yang bisa pecah kapan saja jika ia membuat keputusan yang salah. Dengan suara hampir tak terdengar, ia memanggil nama istrinya. Bai Su membuka mata perlahan. Tatapannya masih lembut dan bingung karena baru saja terbangun. Xiaoyan hendak berkata jujur, hendak menunjukkan sisik itu, dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Bai Su memandangnya dengan mata yang dalam dan tenang. Dan untuk pertama kalinya, Xiaoyan melihat kesedihan yang ia sembunyikan begitu lama. Bai Su menghapus belayan rambut dari wajahnya, lalu duduk perlahan. Tatapannya tidak menghindar sama sekali. Justru sebaliknya, ia menatap Xiaoyan seolah ia sudah mengetahui pertanyaan apa yang akan keluar. Dalam cahaya lentera yang redup, sepasang matanya tampak berkilau seperti air sungai yang diterangi bulan. Dan saat itu, Xiaoyan merasakan sebuah kebenaran yang belum dikatakan. Namun begitu kuat hingga hampir bisa ia rasakan bentuknya. Sebelum Xiaoyan berkata sepatah kata pun, Bai Su tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih berat daripada lembut. Ia meletakkan tangan di atas tangan suaminya yang menggenggam sisik itu. Suaranya lirih, namun penuh ketegasan ketika ia berkata, "Ada hal-hal yang sulit diungkapkan, tetapi tidak semuanya harus ditakuti." Kata-kata itu membuat dada Xiaoyan bergetar. Ia tahu, malam ini mereka akan memasuki kebenaran yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Dan dari cara Bai Su menatapnya, ia mengerti satu hal. Rahasia itu jauh lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan oleh sebuah sisik putih kecil. Angin malam berhembus perlahan ketika Bai Su menggenggam tangan Xiaoyan dengan kedua tangannya. Dalam keheningan itu, ia mulai bercerita dengan suara lembut yang seolah menyatu dengan detak jantung rumah kecil itu. Ia mengaku bukan wanita biasa seperti yang selama ini dilihat oleh Xiaoyan. Ia adalah roh ular putih yang telah hidup ratusan tahun di tepi sungai Qinghe, menjaga alirannya dan melindungi makhluk hidup yang lewat. Namun, ia tidak pernah merasakan kedekatan dengan manusia sampai suatu hari ia melihat seorang pemuda muda berhenti di tepi sungai, menangis sendirian setelah kehilangan keluarganya. Pemuda itu adalah Xiaoyan yang masih remaja. Momen yang selama ini tidak ia sadari telah mengubah takdir mereka. Bai Su berkata bahwa saat melihat Xiaoyan waktu itu, ada sesuatu dalam dirinya yang tersentuh. Bukan rasa kasihan, tetapi rasa ingin mengerti perasaan hidup sebagai manusia. Rasa kehilangan, rasa cinta, rasa ingin menemukan tempat untuk pulang. Bertahun-tahun ia mengamati dari kejauhan, hingga akhirnya ia memberanikan diri berubah menjadi manusia ketika ia merasa sudah cukup memahami hati manusia. Kemunculannya di desa bukan kebetulan. Ia datang karena Xiaoyan telah menunjukkan padanya sesuatu yang bahkan ratusan tahun kehidupan sebagai roh tidak pernah memberikannya. Kehangatan dan tujuan. Xiaoyan mendengarkan dengan dada yang berat, bukan karena takut, namun karena kebenaran itu terlalu lembut untuk ditolak. Ia teringat masa ketika ia merasa sendirian di dunia. Kenangan itu terasa pahit, tetapi kini ia menyadari bahwa selama ini, tanpa ia tahu, ada sosok yang memperhatikannya dari balik bayang-bayang pohon dan aliran air. Ia menatap Bai Su yang kini terlihat rapuh dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Mengapa kau tidak pernah mengatakan yang sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Bai Su menunduk, menjelaskan bahwa ia takut kehilangan dunia kecil yang mereka bangun. Takut bahwa bila kebenarannya muncul, Xiaoyan akan melihatnya sebagai sesuatu yang asing, bukan sebagai pasangan yang ia cintai. Dalam kejujuran yang mengalir antara mereka malam itu, Xiaoyan meraih wajah Bai Su dengan kedua tangannya. Tidak ada ketakutan dalam tatapannya. Yang ada hanya rasa sakit, karena mengetahui bahwa istrinya memikul rahasia sebesar itu sendirian. Ia berkata bahwa meski Bai Su bukan manusia, cinta yang ia berikan lebih nyata dari siapapun yang pernah hadir dalam hidupnya. Manusia atau roh,
Bentuknya bukan yang terpenting baginya. Yang ia cintai adalah kebaikan hati Baisu, perhatian yang tulus, dan cara ia membuat rumah kecil mereka terasa seperti tempat yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Baisu menutup mata, dan 2 butir air mata jatuh ke punggung tangan Xiaoyan. Air mata yang tidak berwarna, bening seperti tetesan embun pagi. Ia yakin hubungan mereka akan berakhir begitu rahasia itu terungkap. Namun, jawaban Xiaoyan membuatnya merasa seperti menemukan rumah kedua di dalam sebuah hati manusia. Ia memegang tangan suaminya lebih erat, dan pada saat itu, seolah dunia di antara 2 alam menyatu dalam satu titik. Titik tempat mereka memilih satu sama lain. Meski berbeda, meski tak sempurna, meski tidak berasal dari dunia yang sama. Malam itu, lentera berayun perlahan, memantulkan cahaya hangat ke dinding rumah. Tidak ada suara lain kecuali napas mereka berdua yang akhirnya selaras. Baisu bersumpah bahwa ia tidak akan meninggalkan wujud manusia selama Xiaoyan masih membutuhkan dirinya. Dan Xiaoyan berjanji untuk mencintainya tanpa ragu, tanpa ketakutan akan perbedaan mereka. Di luar, sungai Qinghe mengalir tenang, seperti menyetujui keputusan mereka. Dan sejak malam itu, rumah kecil di pinggir desa menjadi tempat di mana 2 dunia hidup berdampingan, sederhana, tenang, dan penuh kasih. Seperti kisah yang hanya diceritakan oleh angin lembut yang melewati hutan bambu.